Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya. Salam, selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online discipleship Revival Total Ministry. Oke, tema yang akan kita bahas malam hari ini adalah tentang duta perdamaian. Wow, ya, tentang duta perdamaian. Saudara, ya, ini bukan ada kaitannya dengan apa yang sedang terjadi di Timur Tengah. Lalu nanti setelah belajar sini dikirim ke sono gitu, bukan ya. Ya, untuk menjadi duta perdamaian. Tapi saudara, memang kondisi dunia ini memang seperti itu. Dan kita lihat juga secara roh, ya, ada namanya peperangan rohani juga. Tapi kita tahu saudara, ya, bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Amin. Setiap anak-anak Allah itu punya tugas, punya tanggung jawab. Karena sebagai anak Allah itu persyaratannya sebenarnya cuma dua ya. Pertama adalah orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah disebut sebagai anak Allah. Yang kedua adalah di khotbah bukit ya, di bukit Tuhan Yesus ini pernah berkata, salah satunya adalah berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut sebagai anak Allah. Nah saudara, hal damai itu pun adalah sesuatu yang pernah Tuhan wariskan kepada kita. Ketika Tuhan mau naik ke surga, Tuhan bilang kepada para muridnya, damai sejahtera kuberikan padamu, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Kenapa saudara? Tentang identitas sebagai anak Allah harus disertai dengan namanya damai, membawa damai, pembawa damai. Lalu ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, ada sesuatu yang diwariskan. Ada sesuatu yang ditinggalkan kepada kita, yaitu sebuah damai. Nah, malam hari ini kalau kita mengangkat sebuah tema namanya duta perdamaian. Artinya saudara, kita semua dipilih oleh Tuhan untuk mewakili Allah ya, sebagai warga negara kerajaan surga yang boleh tinggal di muka bumi sementara ini. Kita bukan sembarang sebagai penduduk bumi, tapi kita sebenarnya adalah warga negara kerajaan surga yang sedang diutus oleh Allah untuk menjadi duta kerajaan Allah di muka bumi ini. Misinya adalah membawa perdamaian. Kenapa saudara? Karena kita tahu ya, dalam Kolose 1:19-20 itu hatinya Bapa. Keinginan daripada Bapak, ya, dia katakan, Bapak itu mengungkapkan isi hatinya yang paling dalam kepada gerejanya. Bahwa Bapak itu ingin berdamai dengan segala makhluk, baik yang di alam materi maupun yang ada di alam roh. Semua, ya, harapannya bahwa apa yang pernah berasal keluar daripada Allah Bapa itu harus boleh balik kembali semuanya kepada Dia. Ya. Kenapa saudara? Harus jalan damai yang diberikannya. Karena dosalah yang memisahkan ya segala makhluk ini dengan penciptanya, dengan Allah. Untuk bisa kembali menyatu dengan Sang Pencipta, dengan Bapa. Cuma satu way-out-nya. Ya, way-out-nya adalah berdamai dengan Bapa. Ya. Berdamai dengan Bapa. Bagaimana seluruh makhluk, baik yang ada di alam materi maupun yang ada di alam roh ini, bisa berdamai dengan Bapa. Oleh karena itu, malam hari ini, berita ini atau ajakan ini didengungkan kepada kita semuanya. Bahwa Allah sedang mencari orang-orang yang dengan legowo mau untuk ikut dalam proyeknya Allah ini. Memperdamaikan segala makhluk dengan Bapa. Mereka yang mau akan direkrut oleh Allah Bapa untuk menjadi duta-duta perdamaian. Amin. Oke Bapak Saudara, bicara tentang duta perdamaian malam hari ini, kita akan awali bahwa semua orang ya itu harus memberitakan Injil seperti amanat agungnya Tuhan, bukan? Beritakan Injil kepada segala makhluk. Nah, Injil apa yang harus diberitakan kepada mereka? Ya, memang saudara,
Ada istilah secara umum bahwa Injil itulah punya power, punya kuasa untuk menyelamatkan. Ya, menyelamatkan. Makanya ada istilah Injil keselamatan. Tapi hari ini kita melihat dari versi yang lain. Bukan berarti kita keluar dari konteks Injil keselamatan. Untuk merealisasikan supaya Injil itu bisa menyelamatkan mereka, Injil itu harusnya isinya adalah damai sejahtera. Amin. Injil damai sejahtera. Oke, saudara. Ya. Allah Bapa bilang begini. Tahukah Anda, ya, tahukah engkau bahwa Injil sejak awal mula disebut sebagai Injil damai sejahtera. Ya. Injil sejak awal mula disebut sebagai Injil damai sejahtera. Dalam Roma pasal 10 ayat 15 kita baca sama-sama. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ya, bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Orang-orang yang diutus sebagai utusan sekarang boleh disebut sebagai duta. Ya, jadi Anda nggak bisa mengaku sebagai duta kerajaan Allah, duta perdamaian, kalau Anda tidak mendapat pendelegasian atau diutus oleh Allah. Ya, jadi di alam roh itu jauh lebih tertib daripada apa yang terjadi di muka bumi ini. Kalau di muka bumi ya, ada orang ngaku-ngaku ya, dia ngomong apa dengan Anda, memberitahu sesuatu, lalu kita tanya sumbernya dari mana? Siapa yang nyuruh kamu ngomong seperti ini? Betul ya? Di alam roh juga seperti itu. Bahwa segala sesuatu harus melalui sebuah pengutusan. Yesus pun ketika di muka bumi, sebelum murid-muridnya itu berkarya, Yesus memulai mengutus mereka. Ada yang diutus berdua-dua, ada yang diutus ya rombongan ramai-ramai seperti itu juga. Semuanya atas dasar pengutusan. Sehingga mereka adalah orang-orang yang diutus. Tuhan Yesus sendiri adalah seorang pribadi yang turun ke dunia bukan maunya sendiri. Tapi dia diutus oleh Bapa untuk turun ke dunia menebus seluruh manusia. Nah, oleh sebab itu, Tuhan Yesus adalah duta. Kita yang diutus sekarang juga menjadi duta-duta kerajaan surga. Yang dipercayakan untuk memberitakan Injil. Dan kita harus tahu, ketika kita memberitakan Injil, Injil itu sejak awal mula disebut sebagai Injil damai sejahtera. Sehingga Injil itu merupakan kabar yang indah, kabar yang baik. Tadi dikatakan betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Betul? Kabar baik. Kabar baiknya apa? Sekarang ya, kabar baiknya apa? Ketika Anda memberitakan Injil, orang yang mendengar pemberitaan Anda ketika memberitakan Injil itu, ya, ini bukan sekedar berkhotbah loh ya. Injil ini sifatnya umum. Ya, kalau khotbah ya kadang-kadang tergantung temanya. Tapi saudara, Injil adalah kabar baik. Setiap orang yang mendengar berita Injil, mereka harus mendapatkan sesuatu kabar, yaitu kabar yang baik. Nah, saudara, kabar baiknya apa? Kabar baiknya apa? Nah, kalau Anda sekarang tahu tugas Anda sebagai duta perdamaian, sekarang kita ngerti. Ketika kita memberitakan Injil, kita ini sedang melakukan sebuah misi. Misi apa? Misi untuk memperdamaikan segala makhluk dengan Allah Bapa. Amin. Nah, kalau ada yang sakit, mungkin Anda doain jadi sembuh. Itu hanya untuk sesuatu apa ya? Untuk pembuka introduction aja, saudara. Ya, karena apa?
Tuhan suka membuat mujizat itu untuk menarik perhatian banyak orang. Kalau enggak dipropaganda dengan mujizat seperti itu, manusia itu enggan untuk mencari Tuhan, betul? Jadi masalah kesembuhan, masalah mujizat itu ya, masalah keberhasilan ketika Anda doain orang-orang yang Anda layani, itu sebenarnya bukan inti daripada Injilnya. Ya. Ketika mereka sedang membutuhkan sang penolong, mereka cari penolong itu. Ketika mereka ketemu dengan penolong, ketika mereka ketemu dengan Tuhan, sekarang mereka tahu apa misi sejatinya daripada Tuhan itu. Sebenarnya mereka bukan sekedar ditolong, disembuhkan, diselamatkan, dibebaskan dari semua masalahnya. Tapi sekarang persoalannya adalah, mengertikah mereka bahwa mereka semua itu harus berdamai dengan Allah Bapa? Amin. Berdamai dengan Allah Bapa. Jadi Bapak Saudara, ini merupakan satu hal yang harus kita lakukan, ya. Jadi kalau Anda melayani orang, bukan sekedar orang Anda doain jadi sembuh saja. Lalu Anda lupa memberitakan maksud dan hatinya Bapak kepada orang-orang tersebut. Bahwa Bapak ingin berdamai dengan mereka. Bapak ingin menyatu dengan mereka. Ya. Nah, oleh sebab itu, berita ini harus disampaikan. Kadang-kadang saudara, ya dalam praktek pelayanan, sebelum saya mendoakan kalau ada kebutuhan apapun, orang sakit atau kebutuhan masalah apapun, saya diundang lalu ketemu dengan seseorang itu. Nah, sebelum saya doa, ya untuk kesembuhannya, untuk masalahnya dan sebagainya, kadang-kadang saya cerita dulu. Ya, kita butuh Tuhan, betul? Kita butuh Allah. Ya, lalu saya bilang, kenapa kita mengalami hal-hal seperti ini? Pada desain Allah pada awalnya itu adalah sempurna dalam kehidupan manusia. Tapi kenapa ada masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita? Pasti ada sesuatu. Alkitab bilang, ya, yang menjadi pemisah antara engkau dan Allahmu adalah segala dosa dan kejahatanmu. Kalau mereka perlu bertobat, kita bimbing dalam pertobatan. Ya, lalu saya sampaikan juga bahwa Bapak ini ingin berdamai dengan kalian. Ya, yuk berdamai dengan Bapak. Kita butuh Bapak, kita menyatu dengan Bapak seperti itu. Nah, bukan sekedar mengharapkan uluran tangan Bapak. Tapi sekarang kita mengetahui isi hatinya Bapak. Bahwa Bapak itu ingin berdamai dengan kalian semuanya. Baru saya ajak berdoa, biasanya seperti itu. Ya, nah biasanya kan sudah didoain lebih dulu sudah. Nanti kalau sudah merasa enteng, sudah merasa sembuh, Anda ajak ngomong tentang maksud hati Bapak seperti itu. Kadang-kadang mereka sudah nggak mau dengar. Makanya saya bikin triknya. Sebelum saya doain, saya beritahukan dulu kabar baiknya. Kenapa? Kita adalah orang-orang yang diutus untuk memberitakan Injil. Ya, Injil adalah kabar baik. Kabar baiknya adalah Allah ingin berdamai dengan semua orang. Amin. Nah, saudara. Jadi Efesus 6 ayat 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Nah, di sini pakai kata gospel of peace, ya. Nah, Injil damai sejahtera. Ya, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Saudara, Allah Bapa menjelaskan seperti ini. Arti sebenarnya adalah bahwa aku mengirim hamba-hambaku untuk menyebarkan berita damai sejahtera ini kepada semua orang dan bahkan kepada semua makhluk agar mereka berdamai kembali denganku, ya, kembali denganku. Sekali lagi ya. Jadi arti daripada Bapak mengutus kita ini adalah Dia mengirim hamba-hambanya untuk menyebarkan berita damai sejahtera ini kepada semua orang, ya, kepada semua orang, dan bahkan kepada semua makhluk agar mereka berdamai kembali dengan Allah Bapa. Nah, untuk itu seharusnya
tidak ada lagi ketegangan dan persengketaan di antara orang-orang milikku lagi. Sebaliknya kasih yang saling melindungi dalam rangka membawa damai sejahtera ini kepada sekalian makhluk di alam roh. Ya, nah, damai sejahtera adalah sarana yang menghubungkan umatku satu sama lain. Nah, saudara, jadi dalam pemberitaan Injil, dalam pelayanan dan sebagainya, jangan sampai ada ketegangan-ketegangan yang terjadi. Ya. Jangan sampai ada ketegangan-ketegangan yang terjadi. Kadang-kadang ya, kita ketika melayani, maksud tujuan kita baik sih. Untuk membebaskan orang ini dari cengkeraman, ya. Dari cengkeraman, ini cucu apa ini? Ya. Dari cengkeraman-cengkeraman, ya, kuasa-kuasa kegelapan. Namun kadang-kadang tanpa kita sadari, kita kepancing kadang-kadang ya. Kepancing. Lalu kita emosi. Lalu kita bentak-bentak. Kita marah-marah. Dengan orang-orang atau yang sedang bermanifestasi seperti itu. Sehingga ya. Oke. Cucu kenapa ini? Oke. Ya. Jadi kadang-kadang kita ini terganggu ya dengan hal seperti itu. Lalu terjadi ketegangan gitu loh. Ya. Lalu kita ancem-ancem, ya. Lalu suara kita jadi bentak-bentak terhadap makhluk yang ada di dalam diri orang yang sedang kita layani. Itu yang dimaksud oleh Allah Bapa tadi, ya. Maksudnya bahwa sering terjadi sebuah ketegangan-ketegangan seperti itu, ya. Padahal harusnya damai sejahtera itu dipelihara karena damai sejahtera itu adalah sarana yang menghubungkan umatnya satu dengan yang lain. Nah, perjuanganmu melawan roh-roh jahat yang banyak kali mencelakakan hidupmu selama ini telah sedikit banyak menciptakan juga ketegangan-ketegangan di antara para hambaku, anakku. Mereka merasa dipermalukan bila engkau berbicara tentang kekurangan pengertian mereka tentang peperangan rohani. Ego mereka amat terganggu. Akhirnya mereka menemukan diri mereka berada bersama-sama dengan kebanyakan hamba Tuhan lain berada pada satu sisi yang berseberangan dengan engkau. Dan keadaan ini telah mengakibatkan engkau menjadi terpojok. Tapi bila damai sejahtera anakku telah menguasai engkau sungguh-sungguh, maka Injil damai sejahtera itu akan mengubah keadaan di sekitarmu. Dan orang-orang akan mulai mencari jalan untuk bergabung dengan engkau. Anakku, beritakan Injil damai sejahtera saja ke dalam setiap hati orang. Dan berita ini seterusnya akan tersebar menjangkau semua orang. Maka orang-orang yang semula menjadi musuhmu juga akan kubawa mendekat kepadamu. Saudara, jadi tentang pelayanan Injil damai sejahtera ini, kadang-kadang jarang bisa diterima oleh sesama hamba Tuhan. Ya, coba nanti Bapak Saudara kalau Anda sudah ya melakukan misinya Bapak ini, ketika Anda melayani, lalu kita memperdamaikan segala makhluk dengan Bapak. Bukan hanya orang, tapi segala makhluk. Pasti sudah, nanti akan ada yang mencela. Pelayanan apa tuh? Ya, itu yang kami alami selama ini. Ketika saya mulai melakukan apa yang seperti yang ada di dalam hatinya Bapak. Jadi saya tidak mau lagi nih ya melakukan satu frontal dengan makhluk-makhluk yang ada di dalam diri orang itu. Pertama kali sebelum saya minta malaikat surgawi untuk menarik mereka keluar dari orang itu, jalan satu-satunya yang pertama kali saya lakukan adalah saya lakukan dengan cara persuasif.
Dan saya beritahu maksud dan keinginan hati Bapak untuk berdamai dengan mereka. Ya. Nah, lalu ya saya bujuk ya dengan saya memberitahu pengertiannya selama ini ya ketika kalian itu jadi antek-anteknya setan, antek-anteknya iblis, untungnya apa? Ya. Kalau berhasil pernah nggak dipuji? Ya. Kalau nggak berhasil diapain? Mereka kadang-kadang ngaku juga, betul. Kalau berhasil ya nggak dipuji sama sekali. Tapi kalau berhasil nggak dipuji. Ya, tapi kalau nggak berhasil, kadang-kadang ya kami disiksa Pak. Seperti itu. Lalu saya bilang, enaknya apa? Jadi anteknya iblis seperti itu. Udahlah pindah bos saja. Ya, sekarang jadi hambanya Tuhan saja. Nah, nanti jadi hamba Tuhan itu enak. Kalau engkau berhasil melakukan sesuatu, nanti ada rewardnya. Kalau engkau gagal melakukan sesuatu, dia nggak marah. Dia akan mengajarimu sampai engkau bisa menjadi berhasil. Karena dia mau engkau bisa. Ya, akhirnya seperti itu. Ada yang nurut, tapi ada juga yang nggak nurut. Malah membantah, malah apa namanya? Ya ngeledek dan sebagainya. Nah, karena bandel seperti itu, ya satu-satunya cara cuma satu. Minta pada Bapak Surgawi untuk mengirimkan malaikat untuk menyeret semua makhluk itu keluar. Tapi saya tidak melakukan penyiksaan lagi dengan makhluk-makhluk ya yang ada di dalam diri orang yang sedang kami layani itu. Karena saya sadar bahwa kami adalah duta-duta perdamaian. Ya, bukan bikin satu kondisi bikin tegang gitu. Jadi kita mulai belajar di sini menguasai diri, mengontrol diri supaya kita bisa menjaga damai itu dari dalam kehidupan kita dan misi pendamaian itu bisa kita lakukan. Tadi pesan Allah Bapak bagus sekali, Saudara. Orang-orang yang mungkin hari ini berseberangan dengan prinsip konsep yang seperti kamu lakukan, ya. Nanti satu hari mereka akan melihat dampaknya. Mereka melihat hasilnya. Dan mereka nanti akan bergabung, ikut bersama-sama dengan misi. Karena ini bukan misinya manusia. Ini adalah misinya Bapa menurut Kolose 1, 19, 20. Dan banyak orang kadang-kadang membaca ayat itu hanya lewat saja. Bahwa Bapa ingin berdamai dengan mereka semuanya. Dan kita dijadikan sebagai juru damai. Duta perdamaian itu. Itulah corak pelayanan kita sekarang. Ya. Dalam peperangan rohani, pastikan ya senjata kita adalah Injil perdamaian. Amin. Injil perdamaian itu pedangnya. Pedangnya adalah firman. Firman apa? Injil. Injil damai sejahtera. Nah, Saudara, tadi dikatakan juga dalam peperangan rohani bahwa kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Di sini ya Paulus memakai sebuah kata sebelum dia bicara tentang kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera ini, dia ada diselipkan satu kata namanya kerelaan. Yang nggak rela ya sudah. Tapi bagi Anda yang rela, yang mau melakukannya, yuk kita melakukan bersama-sama. Amin. Jadi orang RTM itu adalah orang yang rela. Rela melakukan, mengenakan kasut. Kasutnya namanya kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Saudara, Amsal 16 ayat 7. Perhatikan di sini. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Ya, kalau Tuhan berkenan. Jadi ini merupakan keputusan dari Tuhan. Sampai kapan orang itu berseberangan memusuhi kita, ngejek kita dalam pelayanan ketika kita melakukan ya sebagai duta perdamaian ini. Ya, nanti satu kali Saudara, beberapa orang akan mulai menyadari. Dan saya melihat sendiri setelah saya beberapa kali ya mengajar pemuridan seperti ini. Ada orang-orang yang awalnya ketika mendengar pelajaran ini langsung muntah, ya.
apaan tuh? Ya, langsung nggak terima, langsung menyebarkan rumor kemana-mana. Ya, itu ajaran nggak benar dan sebagainya. Tapi saya cuma berdoa untuk orang-orang itu, Tuhan, ya ini firman dari Engkau. Kami hanya menyambung lidah aja, menyampaikan kepada mereka. Mereka yang mendengar, saya punya iman. Apa yang keluar dari mulutnya Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Beritanya sudah saya sampaikan. Sekarang tugasnya Roh Kudus untuk menggarap orang yang telah mendengarkan kebenaran ini. Ada beberapa orang sudah mulai telepon saya. Pak Gideon, ya maaf ya, kemarin saya sedikit emosi. Wah, ya. Oh nggak apa-apa, saya bilang. Kenapa? Iya, ya, saya pikir tuh, ya, itu pelajaran apa? Tapi ternyata Roh Kudus bicara dengan saya. Sampai kapan kamu bikin masalah terus? Nah, saya baru ngerti. Lalu saya baca Kolose 1, 19, 20. Di situ Roh Kudus memberitahu lagi kepada saya tentang maksud hati Bapak. Oh, ternyata ini maksud hati Bapak toh. Bapak yang pengen toh. Ini bukan tren. Tapi ini merupakan satu hal, misi yang disingkapkan oleh Bapak kepada kita. Lah kita yang sudah tahu, sekarang kita harus rela atau tidak, itu tergantung pribadi masing-masing. Amin. Nah, sekarang tugas kita apa, saudara? Tugas kita, Bapak bilang, tugasmu sekarang adalah mempersiapkan suatu umat yang taat kepadaku dan membuat mereka menjadi utusan Injil damai sejahteraku. Ya. Nah, ini yang sekarang kami sedang lakukan. Mempersiapkan setiap umat yang taat kepada Allah dan membuat mereka menjadi utusan Injil damai sejahtera. Saudara, damai sejahtera Yesus itu luar biasa yang ditinggalkan kepada kita. Selama ini, engkau telah mengenal kebenaran yang amat penting tentang air yang hidup. Dan mulai melihat kebenaran ini meluas kemana-mana, bukan? Tentang air yang hidup, ya. Nah, saudara Anda tahu ya, dulu kan main seret, main tengking, ya, main cincang dan sebagainya. Tapi sekarang Roh Kudus memberikan satu cara yang baru. Sebenarnya bukan yang baru sih, tapi disingkapkan cara yang lebih praktis. Bukan dengan menyiksa, dengan mencincang-cincang musuh itu, tapi setiap masalah itu bisa diselesaikan juga dengan dicuci dengan air yang hidup. Nah, itu solusi terakhir. Nah, saudara, sebagai solusi untuk menolong banyak orang. Nah, sekarang sudah mulai dilakukan ya. Dengan memakai air, ternyata itu nggak menguras energi kita. Kalau kita lawan, kita frontal dengan roh-roh yang ada di dalam orang itu, biasanya manifestasinya melelahkan. Betul? Orang yang kita layani juga jadi capek karena dia harus bermanifestasi. Kita juga kadang-kadang harus punya tim banyak ya untuk pegang kakinya, pegang tangannya, pegang kepalanya. Tapi dengan dicuci dengan air yang hidup, keluarnya roh itu lebih mudah ya, les gitu seperti itu. Ya. Nah, kita memahami lebih praktis dalam pelayanan itu. Dan malam hari ini, saudara, ada cara lagi untuk melepaskan atau membebaskan orang-orang dari masalah mereka. Sekarang, aku hendak membukakan bagimu kebenaran yang lain, yakni tentang damai sejahtera, sehingga engkau juga dapat menguasai dunia materi, dan sama seperti air yang hidup, damai sejahteraku ini akan tersebar luas. Amin. Lukas 24 ayat 19. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka. Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan seluruh bangsa kami. Nah, saudara, kita dilihat di sini ya. Cara Tuhan Yesus melayani ketika di muka bumi, komentar daripada orang-orang di sekitarnya. Apa itu yang terjadi dengan yang namanya Yesus?
orang dari Nazaret itu, dia adalah seorang nabi ya yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan seluruh bangsa. Kalau ngomong powerful, semua tunduk. Ombak, badai, angin, dia bilang, diam, diam semuanya. Ya, masalah apapun juga diomongin, ya, orang buta melek jadi melek gitu ya. Orang lumpuh berjalan jadi berjalan. Bahkan orang mati, saudara, Tuhan bilang apa? Bangun. Lazarus yang sudah 4 hari di kuburan, keluar. Keluar juga tuh. Nurut dengan omongan pada Tuhan Yesus. Nah sekarang kita mau cari tahu nih, ya rahasianya di mana Tuhan Yesus itu bisa disebut sebagai seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah. Bapak menjelaskan begini, engkau tahu bahwa tubuh manusia itu berasal dari tanah liat dan diubahnya hanya dengan firman yang mengandung nafas kehidupan. Ya, jadi ada sebuah perkataan yang mengandung life, ya, roh kehidupan. Nafas itu ruah, roh kehidupan. Jadi di dalam firman, di dalam perkataan itu terkandung satu roh, namanya roh kehidupan. Ya, nah, hidup anakku, hidupnya Tuhan Yesus telah mengubah tanah liat itu menjadi daging. Tetapi ketika roh itu meninggalkan tubuhnya, ia berubah menjadi tanah kembali. Jadi, kondisi tubuh manusia akan berubah sesuai dengan kondisi roh di dalamnya. Jadi mekanismenya seperti ini. Awalnya ketika Adam dibuat dari tanah itu, ya daging murni istilahnya. Ya, pure daging. Ketika dihembusi nafas oleh Tuhan Yesus, itu mengubah sampai akhirnya Allah memberi sebutan kepada Adam sebagai makhluk yang hidup. Makhluk yang hidup. Tapi ketika roh itu keluar dari manusia, karena manusia jatuh dalam dosa, Kejadian 3, ya, Kejadian 6 ayat yang ketiga, rohku tidak akan tinggal selama-lamanya di dalam diri manusia, karena manusia itu adalah daging. Daging tanpa roh, karena rohnya keluar, saudara. Bukan roh manusianya, tapi roh yang pernah menguasai, mempengaruhi orang tersebut. Atau daging itu. Sehingga daging itu disebut sebagai makhluk yang hidup. Karena ada hidup di dalamnya itu. Ketika hidupnya keluar, yang terjadi adalah sebuah kematian. Karena tidak ada hidup di dalam manusia atau orang itu. Nah, ini menjadi sebuah mekanisme. Apa yang tinggal di dalam orang itu, nah itulah yang akan membentuk atau menguasai sehingga manifestasi daripada orang itu sesuai dengan roh apa yang sekarang ada di dalam diri orang itu. Nah, ketika kita menyampaikan firman, perkataan kita penuh dengan kuasa Allah, ada roh dan hidup, kita memasukkan hidup kembali kepada orang itu, hidup yang Anda masukkan ke dalam orang itu, nanti akan menggeser semua hal-hal yang unclean, yang ada di dalam diri orang itu, sehingga orang itu dikuasai oleh hidup. Itu yang membenahi tubuh mereka. Dari sakit bisa sembuh. Kenapa? Karena isinya sekarang berubah. Jadi perkataanmu, pastikan itu adalah perkataan yang punya kuasa. Yang ada kandungan hidupnya di dalamnya itu. Ya, Yesus berkata, perkataan yang kukatakan adalah roh yang hidup. Nah, kita sebagai utusan Allah, sebagai hamba-hamba Allah, harusnya juga seperti itu. Ketika kita menyampaikan sesuatu, ya, kita katakan, itu harusnya juga bisa mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Ya, oke, saudara. Kenapa perkataan manusia itu jadi enggak ada powernya?
Karena sejak racun, buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat mengendalikan pikiran manusia, ia telah menciptakan banyak pikiran negatif dan manusia dibuat seperti itu oleh setan yang ingin membunuh manusia demi kepentingan mereka sendiri. Iblis menciptakan begitu banyak penderitaan dalam kehidupan manusia. Begitu besar penderitaan itu sehingga membuat mereka muak dan menghujat namaku di bumi. Pikiran negatif itu membuat manusia berada di bawah kutukan yang semakin dalam, yang mengakibatkan segala kerusakan organ tubuh mereka di bawah kendali rasa takut mereka sendiri. Dan dengan demikian, lalu mengundang lebih banyak roh-roh jahat masuk ke dalam diri mereka sendiri yang mengakibatkan sakit dan kerusakan tubuh mereka. Perkataan-perkataan seperti jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas, adalah sarana untuk menguasai keadaan dan hati seseorang, menyingkirkan roh-roh takut, cemas, dan khawatir yang ada di dalam diri orang itu. Ya, nah sebenarnya saudara, ketika kita ketemu dengan orang yang sedang khawatir gitu, ya, Anda cuma cukup bilang, jangan khawatir. Ya, jangan khawatir. Itu sampai akhirnya menjadi sebuah pengertian ya kepada orang yang Anda ajak ngomong itu. Oh, saya nggak boleh khawatir. Nah, ya kalau perlu juga Anda transfer lah, ya, roh kekuatan, roh damai gitu. Tapi paling tidak, ya, apa yang sedang menguasai itu disangkali. Menyangkal artinya tidak diperlukan, ditolak, ya. Jangan khawatir, berhenti khawatir. Itu sama seperti ya angin, tofan, badai gitu. Stop, berhenti, gitu ya. Diam, tenang, jadi tenang gitu. Ya, karena apa? Mendengar sebuah perintah, mendengar sebuah instruksi. Nah, saudara, ada beberapa alasan kenapa kita nggak boleh khawatir, kenapa kita nggak boleh takut, kenapa kita nggak boleh cemas. Ada beberapa ayat, saudara, yang akan kita munculkan pada malam hari ini. Lukas pasal 12 ayat 32. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapakmu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Ya. Nah, jangan takut. Kenapa orang takut? Karena merasa minoritas. Ya. Merasa kecil. Tapi kebenarannya adalah Bapakmu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Oleh karena itu, ya, dengan menyadari bahwa Bapak telah memberikan kerajaan itu kepada kita, kita nggak perlu takut. Walaupun kita sebagai kelompok minoritas atau kawanan yang kecil. Lukas 12:22. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu, mengenai apa yang hendak kamu makan. Dan janganlah khawatir pula tentang tubuhmu, mengenai apa yang hendak kamu pakai. Ya, nah, saudara, jangan khawatir. Kenapa orang khawatir? Karena memikirkan kebutuhan. Ya, memikirkan kebutuhan. Kalau Anda baca ayat ini selanjutnya, Tuhan Yesus itu menegaskan gini, Bapakmu di surga tahu apa yang kamu butuhkan. Betul? Kenapa kita khawatir? Karena mikirin kebutuhan kita, betul? Memang kita sedang punya kebutuhan. Hidup punya kebutuhan. Kalau itu saudara Anda pikirin terus gitu ya. Dan untuk mencukupkan, untuk memenuhi kebutuhanmu kayaknya kok nggak ada. Dari mana ya? Nah, dari situ Anda mulai khawatir ya. Nah, gimana caranya? Aduh, gimana? Khawatir sudah. Semakin Anda pikirin, semakin khawatir besar. Ya, terjadi di dalam kehidupan Anda. Oke, Tuhan katakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Ya, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Jangan kamu khawatir tentang hidupmu, mengenai apa yang hendak kamu makan,
apa yang kamu minum, ya, tentang apa yang kamu pakai, ya. Nah, karena Bapakmu di surga tahu apa yang kamu butuhkan. Amin. Nah, kadang-kadang saudara, kalau kekhawatiran karena kebutuhan itu mulai merongrong dalam kehidupan saya, ada beberapa ayat kadang-kadang muncul untuk mendasari supaya saya ini tetap ya di dalam satu keyakinan bahwa Tuhan itu bisa, Tuhan itu mampu untuk menolong, mencukupi semua kebutuhan saya. Ya. Nah, ada satu ayat ya, katakan bahwa Allahku sanggup memenuhi segala kebutuhanku. Bukan kesenanganmu loh ya. Kebutuhanku. Menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Yang dicukupi kebutuhanmu. Kalau itu merupakan sebuah kebutuhan dalam hidupmu, di dalam Tuhan, pasti Tuhan akan mencukupkannya. Amin. Kenapa saudara kadang-kadang kita nggak menerima apa yang dijanjikan Tuhan dalam kehidupan kita? Khawatirmu lebih besar daripada iman kepercayaanmu akan pemeliharaan Allah dalam kehidupanmu. Amin. Kalau saya mau cerita saudara tentang bagaimana Tuhan itu mencukupi kebutuhan dalam kehidupan saya. Wah, nggak cukup waktunya. Ya, Anda tahu saya seorang hamba Tuhan full timer. Ya, saya bukan seorang gembala yang punya jemaat yang banyak, ya, yang persepuluhannya mengalir terus setiap bulan, enggak seperti itu. Ya, saya pernah namanya mengalami kondisi seperti telur di ujung tanduk. Besok mau bayar anak sekolah, ya lah, anak mau ujian, saudara, nggak ada duit sama sekali. Sampai saya bingung, ya lah, anak juga udah gimana Pak, gini. Saya cuma bilang percaya deh, ya. Tuhan itu nggak pernah terlambat. Betul saudara, ya malam berlalu pagi duitnya belum ada, ya lah. Saya bilang udah kamu berangkat sekolah, saudara ada resikonya, anak pasti ditolak, ya. Karena nggak boleh ikut ujian, karena sekolah di swasta begitu. Tapi apa yang terjadi saudara? Anak berangkat sekolah, itu burung gagak datang. Puji Tuhan, saudara. Saya kejar anak sekolah. Anak masuk, saya datang ngurusin itu kalau macam. Beres semuanya. Dan itu berulang-ulang kali, saudara. Terjadi seperti itu. Jadi ketika saya memberitakan tentang hal khawatir, tentang kebutuhan, saudara. Kenapa saya begitu mantap, saya begitu yakin? Karena perkara-perkara seperti ini seringkali terulang dalam kehidupan saya. Dan saya ngalami terus dengan Tuhan. Ya, tentang yang namanya kecukupan, ya, Tuhan itu mencukupkan semua apa yang menjadi kebutuhan kita ini, ya, hal kekhawatiran ini, betul saudara. Jadi kalau Anda belum mengalami, ya cepat berdoa, Tuhan saya mau ngalami. Enak saudara hidup dengan iman itu, ya. Sampai ada satu teman saya bilang, ya Gideon, bikin aja buku ya tentang ini, karena apa? Pengalaman seperti dibukukan saja, gitu ya. Terlalu banyak, saudara. Ya, jadi dari sini, kalau ada orang khawatir, kadang-kadang saya gemes juga. Kenapa kamu khawatir? Kenapa kamu nggak percaya? Ketika saya ngomong seperti itu, saudara, orang itu kadang-kadang marah dengan saya, bilang, Pak Gideon nggak ngalami sih, yang ngalami kan saya. Ketika dia ngomong seperti protes seperti itu, saya bilang apa? Apa? Kamu bilang saya nggak ngalami? Saya berulang kali mengalami. Dan saya melihat pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Lalu saya ceritakan sebagian saja. Dia melongo. Kalau saya bisa, kenapa kamu tidak? Saya bilang. Nah, baru saudara, ya, saya ajak doa, ya, saya benahi mindsetnya. Ya, damai itu melimpah kembali di hatinya. Memerintah menguasainya. Bentar lagi dia bisa keluar dari persoalannya dengan mudah. Kenapa? Khawatirnya sudah dilenyapkan. Amin. Nah, jangan kamu khawatir. Lukas 12 ayat 29, saudara. Kita lihat ya. Jadi janganlah kamu persoalkan apa yang kamu makan atau apa yang kamu minum. Dan janganlah cemas hatimu. Khawatir, cemas, takut itu akan
melenyapkan damai sejahtera di dalam hatimu. Betul? Ketika engkau takut, damaimu hilang. Ketika kamu khawatir, damaimu hilang. Ketika engkau cemas, damaimu nggak ada di dalam dirimu. Bagaimana Anda bisa menjadi duta perdamaian? Modalnya nggak ada, amin. Nah, jangan Anda seperti teman saya sekolah Alkitab dulu, dia khotbah di chapel, dia judulnya tentang peace, damai. Ya, lalu dia kutip ayat itu, damai sejahtera ku berikan bagimu, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai yang kuberikan tidak seperti apa yang ada di dunia ini. Tapi saudara-saudara, teman-teman semuanya, maaf ya, hari ini saya tidak punya damai itu. Ya. Semua ketawa. Kenapa? Odol sudah habis. Sabun sudah habis ya. Wah, di sekolah kita di asrama. No? Sudah begitu, waduh, macam begitu, kiriman belum datang. Semua pada ketawa, kenapa kamu khotbah tentang damai kalau kamu nggak punya damai, betul? Nah, jangan-jangan ini pakai trik iman berbisik. Ya, nah, saudara, dari sini kita ngerti ya, ketika Anda mulai takut, Anda menjadi kecil, ya, Anda kehilangan damai. Ketika Anda khawatir, damaimu hilang. Ketika engkau cemas, damaimu nggak ada di dalam dirimu. Amin. Filipi 4 ayat 6, perhatikan di sini. Nah, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nangkep saudara? Ya. Khawatir ada, cemas ada, ketakutan ada. Nyatakan seluruh keinginanmu, nyatakan seluruh persoalanmu kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Ketika engkau bisa mengucap syukur, ketika engkau sedang khawatir, sedang cemas, sedang ketakutan, ada masalah dalam kehidupan Anda. Nah, di sini sudah. Sebenarnya damaimu sedang bertahan. Ya. Ketika khawatir menyerang, ketakutan menghantam Anda, kecemasan itu datang kepadamu, damai itu menjadi pagar, menjadi benteng. Tapi kalau orang sudah nggak punya damai, ketika khawatir, takut, cemas datang, sudah, wes bablas. Amin. Orang yang bisa mengucap syukur di dalam kekurangan, di tengah masalah. Artinya menunjukkan bahwa orang itu masih punya damai sejahtera di dalam dirinya. Masih ada pengharapan, ya. Punya damai. Amin. Oke, saudara. Bapak katakan gini, jika engkau memiliki kekuasaan atas ketakutan manusia, engkau dapat memulihkan tubuh manusia ke kondisi semula lagi. Kesembuhan bermacam-macam penyakit akan terjadi. Nah, perlu dicatat nih. Ketakutan adalah faktor kegagalan. Kecemasan adalah faktor kegagalan. Kekhawatiran adalah faktor kegagalan. Oleh karena itu, pesannya adalah, kendalikan rasa takut manusia, dan engkau akan dapat mengendalikan seluruh tubuh orang itu. Damai sejahtera adalah salah satu hal yang harus kau ketahui dengan baik. Karena damai sejahtera dapat menghilangkan rasa takut seseorang. Amin. Nah, saudara, jadi yang pertama ditanamkan damai itu. Kita beritakan Injil. Injil damai sejahtera. Amin. Kita ajak orang, kita ajak makhluk itu untuk berdamai dengan Allah. Sehingga punya damai itu. Damai itu adalah solusinya. Amin. Damai yang diberikan sangat besar. Amin. Nah, damai yang luar biasa itu akan melenyapkan segala ketakutan. 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna
melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan siapa yang takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Ya. Nah, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Apa saudara korelasinya? Kasih dengan damai sejahtera. Nah, ini perkataan Tuhan Yesus sekarang ya. Tuhan Yesus ngomong begini. Aku, Yesus telah memberimu damai sejahteraku sendiri sebagai hadiah bagimu hamba-hambaku. Damai sejahteraku sendiri telah kuberikan di dalammu juga. Jangan biarkan itu pergi dari hatimu. Engkau dapat memberikan pula damai itu kepada orang lain tanpa kekurangan damai itu sendiri. Damai itu dapat diberikan sebagai salinan kepada orang lain. Tapi engkau tidak pernah kehilangan damaimu sendiri. Nah, saudara ya, jangan biarkan itu pergi dari hatimu. Karena damai yang diberikan itu adalah hadiah bagi hamba-hamba. Ya, damai sejahtera yang diberikan. Saudara, ketika Tuhan Yesus memberikan damainya kepada Anda, Yesus nggak kehilangan damai itu loh. Kenapa? Karena yang diberikan itu kopinya, betul ya, kepada Anda. Nah, sekarang Anda yang mendapatkan damai daripada Yesus, Anda sekarang memiliki damai itu. Anda juga bisa memberikan damai itu kepada orang lain tanpa Anda harus kehilangan kekurangan damai itu. Jangan Anda berpikir, Pak, kalau aku punya tak beri ke orang lain, kan aku sekarang nggak punya. Yang diberikan tadi katakan adalah kopinya. Seperti Yesus punya damai, damainya diberikan kepada murid-muridnya. Yesus nggak kehilangan damai. Murid-muridnya memberikan damai itu kepada murid-muridnya yang lain, mereka juga nggak kehilangan damai. Nah, terjadi multiplikasi. Damai sang pencipta ini. Damainya Yesus kepada semua orang. Ya. Nah, saudara, lihat. Perdamaian adalah senjata pertama yang akan kau luncurkan bila engkau berhadapan dengan sekelompok manusia. Biarlah damai sejahtera menjadi tuan rumah yang diam di rumahmu. Menghibur orang lain. Menyembuhkan orang lain. Biarlah damai sejahteraku menguasaimu, engkau semua, hei hambaku. Ya, Yohanes 14:27. Damai sejahteraku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya, jangan gelisah. Karena damainya telah diberikan. Nah, ini kata Allah Bapa lagi. Anakku, apa berita pertama yang dibawa oleh para malaikat pada hari kelahiran anakku pada waktu itu? Anda lihat ya. Jadi ketika Allah Bapa menyuruh malaikat Gabriel untuk datang kepada Maria, malaikat itu berkata apa? Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kita lihat ya. Jadi ada kemuliaan Allah ya yang turun ke bumi disertai dengan damai sejahtera. Nah, ini adalah tanda utama dari orang Kristen. Mereka yang berkenan kepadaku akan membawa damai sejahtera yang akan mewarnai dunia. Aku hendak melengkapi semua utusanku dengan damai yang sebenarnya bagi dunia. Dunia ini penuh dengan teror, saudara. Ya, dan ini akan terus bertambah setiap tahun. Banyak orang Kristen terseret ke dalam situasi yang sama dengan orang dunia. Tak seharusnya begini terus. Aku membutuhkan duta-duta damai sejahtera untuk membagikan damai ini ke seluruh dunia. Bila engkau dapat menjadi seperti itu, aku akan mengutusmu ke seluruh dunia sebagai duta besar berkeliling yang akan membagikan damai itu. Ya, nah, saudara, Tuhan nanti kalau Anda sudah bisa dipercayakan untuk menjadi duta-duta perdamaian, Tuhan bukan hanya mengutus Anda di kelas kampung, tapi Dia juga akan mengutus Anda sampai lintas negara.
Ya, lintas negara. Saudara, ini janji Tuhan ya. Pada waktu itu dia berfirman kepada Pak Andreas begini, saudara. Ya, ini gambarannya. Pernah dalam satu masa di zaman The Beatles, orang-orang Amerika dan orang Eropa mencari guru-guru Hindu untuk mencari damai dan belajar dari mereka, sehingga guru-guru itu memiliki pesawat-pesawat jet pribadi untuk terbang dari India ke negeri mereka. Nah, kalau sampai saudara benar-benar rencana Allah ini terjadi atas kehidupan kita dan Anda benar diangkat oleh Allah untuk menjadi pembawa damai sejahtera sampai ke ujung bumi, ya, dia juga akan memfasilitasi Anda, ya, dengan apa? Ya siapa tahu, saudara. Kalau itu tadi janjinya dulu guru-guru Hindu itu punya jet pribadi, wah, nah saudara siapa tahu nanti, ya, Anda juga itu diberkati Tuhan, ya, sampai akhirnya punya jet pribadi juga, lebih cepat menjangkau, ya, orang-orang di seantero dunia ini. Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ya. Damai sejahtera akan menjadi kekuatan lagi bagi gerejaku di seluruh bumi. Hanya bicara-bicara tentang damai saja tidak akan banyak gunanya. Ya. Jadi kalau kita hanya bilang shalom, ya, artinya damai dong. Ya kalau cuma salam-salam semua orang juga bisa, ya. Tapi prakteknya, ya, apakah, ya, salam itu sebenarnya masih ada di dalam diri Anda atau enggak? Atau hanya sebagai sesuatu, ya, icon saja nih. Saya orang Kristen, ya. Kalau orang Muslim ya salamnya assalamualaikum, ya. Nah, kalau orang Kristen ya salam. Ya, jadi karena Anda jadi orang Kristen akhirnya Anda salam, salam, ya. Habis ngomong salam, terus nanti dalam pembicaraan yang dibicarakan apa? Eker, ya, berantem, ya, dan sebagainya. Nah, itu menunjukkan, saudara, Anda datang sebenarnya tidak dengan salam. Anda hanya mengucapkan salam saja sebagai identitas Anda sebagai orang Kristen. Tapi isi di dalam diri Anda sebenarnya kekacauan, ya, kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, dan sebagainya. Harusnya, saudara, orang yang berani berkata salam, menyampaikan salam, ya, salam itu harus melompat mempengaruhi orang di sekitar Anda. Ingat, ya, ketika Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya. Kalau engkau memberikan salam kepada orang, masuk ke dalam rumah orang itu, lalu Anda memberikan salam kepada orang di dalam rumah itu, kalau salammu diterima, ya, salammu itu akan tinggal di dalam rumah itu. Tapi kalau salammu ditolak, salam itu akan kembali lagi kepadamu. Amin. Nangkep ya? Jadi kehadiran Anda adalah pembawa damai. Ketika Anda datang, salammu itu akan mengubah atmosfer dari rumah yang Anda datangin itu. Ketika Anda bicara, salam, semuanya berubah. Amin. Coba nanti cek. Ya, besok datang ke rumah siapa gitu, lalu ketok pintunya, begitu dibuka bilang, salam. Wah, gitu ya. Apa yang terjadi? Ya, ini tes dulu. Ya, aku ini duta perdamaian. Aku sekarang membawa salamnya Tuhan. Harusnya ini salam itu menjadi bagian, ya, orang-orang yang ketemu dengan aku, yang aku kunjungi. Mereka akan merasakan, wah, ketika tadi pagi dia bilang salam, maknyes Pak rasanya. Rasanya maknyes Pak gitu. Wah, gitu ya. Ada kekuatan Pak. Padahal sebelumnya saya khawatir Pak. Sebelumnya saya cemas. Sebelumnya saya ketakutan. Kenapa ketika mendengar kata salam itu, sontak berubah situasinya di dalam jiwa saya. Nah, dari situ sudah Anda mendapat konfirmasinya. Bahwa ada salam yang sebenarnya
bukan omdo, bukan omong doang. Amin. Nah, saudara, tadi ya dikatakan bicara tentang damai saja, shalom saja, tidak akan banyak gunanya. Amin. Nah, tadi ya, hanya bicara tentang damai saja tidak akan banyak gunanya. Tapi perdamaian dalam kenyataan akan mengendalikan dunia. Terutama dalam situasi di mana kecemasan dan ketegangan yang meningkat di mana-mana, kemiskinan dan kekurangan pendidikan membuat manusia semakin parah. Dan lebih buruk lagi, manusia lapar di mana-mana. Perdamaian ya, akan memperbaiki mereka semua. Damai itu segera akan merubah pikiran, jiwa, dan tubuh mereka. Penyembuhan akan mengikuti dan mukjizat menjadi bukti nyata akan keberadaannya. Pertanyaannya, maukah engkau menjadi duta perdamaianku? Ya, nah jawab sendiri. Mau enggak Anda menjadi duta perdamaian itu? Pembawa salum, pembawa damai sejahtera. Tapi pastikan di dalam dirimu ada damai itu. Anda sudah berdamai dengan Bapa, Anda mengalami damai, Anda mendapat warisan damai dari Tuhan Yesus. Sekarang Anda pergi dalam kondisi Anda sedang berdamai dengan Bapa, Anda punya damai yang diwariskan oleh Tuhan Yesus di dalam diri Anda. Sehingga ada sesuatu yang bisa Anda tularkan, Anda sampaikan, Anda berikan, Anda transfer kepada orang-orang yang akan Anda jumpai nantinya. Amin. Nah, saudara, untuk ayat penutup malam hari ini, ya, Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Membawa damai sejahtera, disebut sebagai anak-anak Allah. Oke, Bapak Saudara, malam hari ini sampai di sini. Ya, nanti ketemu lagi hari Jumat. Kita akan bicara tentang apa sih damai Sang Pencipta yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu seperti apa, ya? Dan untuk bagaimana kita bisa melakukan, ya, dengan damai itu untuk memperdamaikan musuh-musuhnya Allah. Caranya bagaimana? Nanti juga kita akan bahas di sesi berikutnya nanti, ya. Oke, Bapak Saudara. Ya, terima kasih atas kebersamaannya malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.